Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang obligasi dan sukuk mudharabah integra Indo Kabinet. Mata kuliah Manajemen Obligasi Syariah. Dosen pengampu Bapak Maulana Hamzah SEIMM. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Arsy Anastasia Safari, Wiwit Nupitasari, Uci Liati, Suhardi, dan Funanti. Penawaran umum yaitu obligasi ini diterbitkan tanpa warkan, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 24 April tahun 2022 untuk seri A dan tanggal 14 April 2024 untuk seri B. Seri A, di mana jumlah dana sukuk mudharabah seri A yang ditawarkan adalah sebesar 52 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan seri B, jumlah dana sukuk mudharabah seri B yang ditawarkan adalah sebesar 97 miliar 500 juta rupiah. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana sukuk mudharabah. Obligasi ini terdiri dari 2 seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri obligasi yang dikehendaki sebagai berikut. Seri A, jumlah obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar 42 miliar 180 juta rupiah. Sedangkan seri B, jumlah yang ditawarkan adalah sebesar 407 miliar 820 juta rupiah. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum yaitu 1. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biayanya emisi akan digunakan perseroan untuk sekitar 80% akan digunakan untuk pembiayaan kembali. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain. Sesuai dengan POJK nomor 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,290% dari nilai pokok obligasi dan suku yang meliputi biaya jasa peminjaman emisi efek 0,750%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan 0,450%, biaya jasa peminjaman 0,150%, dan biaya jasa penjualan. Yang kedua, biaya profesi penunjang pasar modal 0,301%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan 0,138%, konsultan hukum 0,108%, notaris 0,40%, dan tim ahli syariah 0,15%. Biaya lembaga penunjangan pasar modal 0,100%, yang terdiri dari biaya jasa wali amanat 0,42%, dan perusahaan peringkat efek 0,58%. Sedangkan biaya lain-lain 0,139%. Pernyataan hutang itu terdiri dari liabilitas jangka pendek, yang kedua liabilitas jangka panjang. Yang sampai dengan prospektus ini terbitkan, perseroan dan entitas anak tidak memiliki komitmen, kontingensi, kewajiban, dan ikatan kecuali yang telah dinyatakan di atas dan atau yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak serta disajikan dalam prospektus ini. Ikhtisar data keuangan penting, di mana disajikan ikhtisar laporan posisi keuangan perseroan dan entitas anak tanggal 31 Agustus tahun 2020, 31 Desember tahun 2020, tahun 2019 dan 2018, serta ikhtisar laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain perseroan dan entitas anak untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Analisis dan pembahasan oleh manajemen, di mana analisis dan pembahasan oleh manajemen ini atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar. Data keuangan penting karena laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terlampir dalam prospektus ini. Faktor dari risiko yang pertama, risiko utama terkait peraturan perundang-undangan, risiko usaha yang bersifat material, risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing, risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku, risiko terkait kebakaran di dalam fasilitas produksi, risiko terkait kenaikan upah minimum regional, risiko terkait ketergantungan dengan pelanggan utama, risiko terkait persaingan usaha, resiko terkait perubahan teknologi, dan resiko terkait kepatuhan syariah. Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik. Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus tahun 2020. Keterangan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospektus usaha. Di mana riwayat singkat perseroan terdirikan dengan nama PT Integra Indo Cabinet. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada Integra Indo Cabinet nomor 147 tanggal 19 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Suetikto SH Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya nomor C2-320.HT.01.01 tahun 90 tanggal 20 Januari 1990. Pajak penghasilan atas bunga obligasi dan atau haji bagi hasil yang diterima atau diperoleh pegangan obligasi dan atau sukuk mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penjaminan emisi obligasi dan sukuk mudharabah berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penjaminan emisi efek para pemimpin pelaksana emisi obligasi dan para penjamin emisi obligasi yang namanya tercantum di bawah ini untuk dan atas nama perseroan menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar 450 miliar rupiah dengan kesanggupan penuh full komitmen dan mengikatkan diri untuk membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sebagai bagian penjaminan masing-masing. Lembaga dan profesi penunjangan pasar modal. Yang pertama akuntan publik, kedua konsultan hukum, ketiga notaris, dan keempat wali amanat. Di mana keterangan tentang wali amanat dalam rangka penawaran umum obligasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selanjutnya disebut sebagai BRI bertindak sebagai wali amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UU PM. BRI sebagai wali amanat telah terdaftar di OJK dengan nomor 08-WA-PM-PM-1996 tanggal 11 Juni 1996. Tidak memiliki hubungan kredit dengan perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwali amanati sesuai dengan POJK nomor 19/2020. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah ucapan kata baik nama maupun dari
isi yang kami tulis. Kami akhiri, manusia pasti ada hilafnya karena tidak ada yang hilaf kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekian terakhir, ihdinas syiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.